Bab 191. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Jasmine ragu. Dengan angin menderu-deru di telinganya, Yunche berdiri di tepi tebing dan mengulurkan tangannya untuk merasakan arah angin. Dia tersenyum tipis, lalu menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan meraung sekuat tenaga. Gelombang. Raungan panjang ini didorong oleh energi yang dalam dan menyebar jauh dan luas, mengejutkan Jasmine. Segera, auman binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kejauhan. Di dataran tak berujung ini, Yunche adalah target dari semua binatang misterius. Yunche selalu bersembunyi kapanpun dia bisa sebelumnya, tapi ini pasti pertama kalinya dia berani menjadi begitu sombong. Dan melakukannya di tempat ini pada dasarnya adalah sama saja dengan mencari kematian. Segera, semakin banyak binatang misterius yang mengaum, dan suaranya semakin dekat. Di kejauhan, baik di langit atau di tanah, semakin banyak bayangan binatang misterius mulai muncul, bergegas ke arah kami dengan sangat cepat kecepatan. Chu Yuechan terbangun dari tidurnya oleh suara Yunche. Dia membuka matanya yang indah sedikit dan berkata, "Yunche, apa yang kamu lakukan?" Yunche menatapnya dan berkata dengan lembut, "Peri kecil, kamu Bingyun de Istana Abadi terletak di wilayah utara Kekaisaran. Yang paling sering Anda lihat adalah es dan salju, bukan? Anda pasti belum pernah melihat api besar. Hari ini, saya akan menunjukkan kembang api yang sangat besar, tetapi Anda harus melakukannya, buka matamu." Setelah suara itu jatuh, Yunche melompat turun dari tebing dan jatuh ke dalam hutan tanpa batas di bawah tebing. Seperti yang dia duga, monster misterius di hutan tak dikenal ini jauh lebih padat daripada monster di dataran. Begitu dia mendarat, dia merasakan aura lebih dari selusin monster misterius menguncinya. Dia tidak berhenti, dan pergi ke kecepatan penuh berlari ke depan. Di belakangnya, lebih dari selusin binatang misterius berteriak aneh, melompat keluar dari semak-semak atau pohon, dan mengejarnya dengan aura kekerasan. Saat Yunche berlari dengan seluruh kekuatannya, semakin banyak binatang misterius yang terkejut, dan tentu saja semakin banyak orang yang mengejarnya. Setelah lebih dari 10 napas, dia tiba-tiba berhenti. Bahkan tanpa melihat binatang misterius yang mengejar di belakangnya, sekelompok api setinggi beberapa meter meledak di sekujur tubuhnya. Dia menahan napas dalam-dalam, dan nyala api membubung semakin tinggi, naik ke ketinggian lebih dari 20 meter, dan kemudian meledak dengan raungan dari Yunche. Teratai iblis pembakar bintang. Boom! Berbeda dengan teratai setan pembakar bintang yang mekar berlapis-lapis di masa lalu, kali ini teratai setan pembakar bintang meledak berlapis-lapis. Ini adalah teratai iblis pembakar bintang terbesar yang pernah dilepaskan Yunche, dinyalakan dengan 70% kekuatan penuhnya, dan saat teratai iblis meledak, ia menyelimuti area sekitar hampir 100 kaki. Dari kejauhan tampak seperti gunung berapi yang meletus di hutan lebat tak berbatas ini. Lebih dari separuh binatang misterius yang mengejar di belakang mereka langsung dibunuh oleh teratai iblis pembakar bintang yang sangat kuat, dan sisanya juga meratap kesakitan di dalam api. Cabang-cabang dan dedaunan di hutan ini berwarna hijau dan subur, dan tidak mudah terbakar. Namun, yang dilepaskan Yunche adalah nyala api yang menyatu dengan api Phoenix. Saat pepohonan hijau di langit bersentuhan dengan Phoenix api, mereka dengan cepat terbakar seperti kayu mati. Lebih dari 10 napas kemudian, alih-alih menyusut, lautan api yang disebabkan oleh teratai iblis pembakar bintang meluas dengan cepat, didorong oleh angin selatan, api menyebar seperti gelombang amukan yang tak terhentikan. Menyapu ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Apinya berkobar, dan apinya menjalar ke atas pohon kuno di langit, mencapai ketinggian puluhan meter. Angin selatan menderu, dan nyala api menyebar semakin cepat. Dalam sekejap mata, api telah menyebar hingga 10 mil jauhnya, lalu 20 mil, 30 mil, jeritan binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya datang dari kejauhan. Sebagai binatang lingsuan, sulit bagi api biasa untuk menyebabkan kerusakan besar pada mereka, tetapi jika mereka berada di lautan api untuk waktu yang lama, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Belum lagi binatang lingsuan, bahkan yang berlevel rendah binatang suan bumi, jika binatang itu tidak dapat melarikan diri tepat waktu, ia pasti akan binasa di lautan api. Namun angin membantu api menyebar ratusan kaki dalam sekejap, jadi bagaimana binatang misterius itu bisa melarikan diri? Racun dapat menyebar melalui angin dan air, dan di hutan, yang didorong oleh angin, penyebaran api jauh lebih cepat daripada penyebaran racun.
Yun Che berdiri di lautan api, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api, tidak peduli depan, belakang, kiri, atau kanan, semuanya terbakar dengan liar. Tetapi dengan kemampuan pengendalian api dari api dewa jahatnya, semua api dan asap benar-benar terisolasi dan tidak akan melukai Chu Yue-chan sama sekali. Peri kecil, aku tidak berbohong padamu, kata Yun Che sambil tersenyum. Berdiri di dalam api, dia merasakan rasa aman yang sudah lama tidak dia rasakan, setidaknya dengan berdiri di dalam api, tidak akan ada lagi binatang misterius yang tiba-tiba melompat keluar untuk menyerangnya. Aku benci api, Chu Yue-chan menutup matanya dan berkata dengan lembut. Suan Gongnya adalah es murni, dan es serta api saling eksklusif, jadi dia secara alami hampir secara naluriah menolak api. Itu karena kamu selalu sendirian sebelumnya. Yun Che tersenyum dan berkata, sekarang, dengan aku menonton kembang api bersamamu, ketika kita berdua menontonnya bersama, apakah kamu masih menganggapnya mengganggu? Chu Yue-chan membuka mata indahnya dan memandangi lautan api besar tanpa tepi yang terlihat di depannya. Dia tertegun di sana untuk waktu yang lama. Dia tidak berbicara atau memalingkan muka untuk waktu yang lama. Jadi begitu, kamu sebenarnya ingin membakar hutan ini. Hutan ini pasti sudah ada sejak lama, dan sangat lembab. Api biasa tidak akan pernah membakarnya. Benar-benar layak untuk api Phoenix. Jika angin tidak berhenti, api ini akan terus menyala hingga seluruh hutan terbakar, dan sebagian besar binatang misterius di hutan juga akan terbakar sampai mati. Tetapi Anda yakin bahwa binatang misterius yang terbakar sampai mati ini juga dapat dihitung, seperti yang dibunuh olehmu? Ya, tanya Jasmine. Tentu, Yun Che mengangguk, Changlong kuno hanya memintaku untuk menghancurkan 99.999 binatang misterius, tapi tidak disebutkan metode apa yang digunakan untuk menghancurkan mereka. Tidak masalah apakah mereka membunuhnya dengan racun atau api. Oke, selama binatang misterius ini mati karena aku, maka mereka secara alami akan dianggap hancur olehku. Api menyebar dengan ganas, seperti binatang raksasa merah, melahap hutan besar dan binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, api telah menyebar hingga ratusan mil jauhnya, langit sejauh ratusan mil juga terpantul dalam warna merah, dan awan semerah awan yang terbakar di malam hari. Suara pembakaran 100 mil api sangat kuat, tapi masih belum bisa sepenuhnya meredam auman putus asa dari binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah binatang misterius yang mati di bawah api ini meningkat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Pada saat ini, pemandangan di depan Yun Che tiba-tiba berubah. Lautan api yang mengerikan menghilang dalam kabur, berubah menjadi nada, hitam, dan suara-suara di telinganya juga menghilang. Semua menghilang dan kembali damai. Dia memegang Chu Yue-chan dan tiba-tiba memasuki dunia yang benar-benar gelap. Di langit di atas dunia yang gelap ini, sepasang mata biru besar perlahan terbuka. Mata naga biru kuno, Changlong kuno, dengan membawa kita menjauh dari lokasi uji coba kedua, apakah itu berarti kita telah melewati uji coba kedua? Kata Yun Che sebelum Changlong kuno dapat berbicara. Itu benar, Taigu Changlong menjawab, meskipun metode Anda agak rumit, Anda berhasil lulus, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 bulan. Saya yakin bahkan jika Anda tidak menggunakan pilihan terakhir, Anda akan mendapatkan paling banyak 1 bulan. Anda juga dapat dengan relatif mudah menyelesaikan tujuan membunuh 99.999 binatang misterius. Sebagai manusia dari alam yang lebih rendah, Anda sekali lagi mengejutkan saya. Anda benar-benar luar biasa. Penampilan Anda di alam percobaan membuat hampir mustahil untuk aku percaya bahwa kamu adalah seorang pemuda dengan usia tulang yang baru 17 tahun. Suara Changlong kuno itu penuh dengan desahan. Membuat Dewa Naga dari binatang ilahi menghela nafas seperti ini tidak diragukan lagi merupakan suatu kehormatan tertinggi. Dan sepertinya kamu sedang terburu-buru meninggalkan dunia percobaan. Jika tidak, kamu tidak akan memilih metode terakhir untuk membakar hutan. Petik 2. Ya, Yun Che mengangguk, aku harus kembali ke tempatku dalam waktu 25 hari. Tempat di mana saya tinggal sebelumnya. Jadi, saya berharap sidang ketiga tidak memakan waktu terlalu lama. 25 hari. Haha, cukup, karena Anda sudah melewati sidang ketiga. Taigu Changlong Pinghe jalan. Lulus. Yun Che terkejut. Kalian pernah mengalami ujian Phoenix? Kalau tidak salah, salah satu tahapan ujian Phoenix pasti ujian karakter.
Kami tidak akan pernah membiarkan garis keturunan kami diturunkan kepada manusia yang berkarakter buruk. Uji coba level terakhir adalah ujian karakter. Dalam 2 uji coba yang telah Anda lewati, Anda telah mati-matian melindungi wanita di sekitar Anda, meskipun kesulitan uji coba telah meningkat beberapa kali lipat karena hambatannya, atau bahkan Anda hampir tidak bisa menyelesaikan uji coba, tapi kamu bahkan tidak punya ide sedikit pun untuk meninggalkannya. Dan alasan kenapa kamu membawanya ke tempat uji coba adalah untuk melindungi keselamatannya dengan tanganmu sendiri. Tindakanmu ini sudah cukup untuk membuktikan karaktermu. Oleh karena itu, kamu telah melewati ujian tingkat ketiga tanpa melaluinya. Petik 2. Selamat, anak muda, kamu telah menjadi satu-satunya orang di negeri ini yang telah lulus ujian Dewa Naga. Ekspresi Yun Che santai, dan kemudian berkata dengan semangat, sejak aku meninggal, haruskah kamu memberitahuku cara memulihkan kekuatan peri kecilku? Mata Chu Yue-chan sedikit bergetar. Hal pertama yang dia tanyakan bukanlah Dewa Naga. Masalahnya darah adalah cara untuk memulihkannya. Meskipun jantungnya sedingin es, mau tak mau dia merasa berdebar-debar saat ini. Aku akan memberitahumu metode itu secara alami. Tapi sebelum itu, aku akan memberimu apa yang pantas kamu dapatkan. Petik 2. Mereka yang lulus ujian Dewa Naga bisa mendapatkan 3 tetes darah Dewa Naga. Dan kalian berdua bersama. Setelah masuk, kamu bisa dapatkan total 6 tetes darah Dewa Naga. Anak muda, hanya kamu yang benar-benar menyelesaikan uji coba, dan kamu telah menyelesaikan uji coba dengan tingkat kesulitan 2 kali lipat. Jadi 6 tetes darah Dewa Naga ini akan kuberikan kepada mereka semua untukmu. Yun Che tertegun, lalu segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Kita memasuki persidangan bersama dan menyelesaikannya bersama. Prosesnya tidak relevan, tetapi hasilnya kita lulus bersama. Bagaimana saya bisa memonopoli 6 tetes Dewa Naga? Seharusnya 3 tetes darahku dan 3 tetes darahnya. Chu Yue-chan, hehehehe, kukira kamu akan mengatakan itu. Tapi sekarang semua pembuluh darah dan meridiannya yang dalam dinonaktifkan, mustahil baginya untuk membunuh naga itu. Penggabungan darah dewa dengan darahmu sendiri akan menyebabkan kekuatan dalam darah Dewa Naga menghancurkannya seketika. Terlebih lagi, cara untuk menyelamatkannya harus dilakukan olehmu. Tapi prasyaratnya adalah bahwa kamu memiliki setidaknya 6 tetes kekuatan fusi Dewa Naga. Darah dari darah. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, kamu harus menggabungkan ke 6 tetes darah Dewa Naga. Kamu tidak boleh melewatkan 1 tetes pun. Yun Che menundukkan kepalanya dan menatap mata Chu Yue-chan sebentar, lalu mengangkat kepalanya. Ayo, mengangguk ringan. Oke. Aku akan memberimu 7 hari untuk memadukan 6 tetes darah Dewa Naga. Setelah 7 hari, saya akan memberitahu Anda cara menyelamatkannya. Pada saat yang sama, selama 7 hari ini, Anda juga akan menyelesaikan terobosan dan stabilisasi energi dalam yang telah lama ditekan. Jika Anda secara paksa menekannya, terobosan energi yang dalam begitu lama, akan dengan mudah menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah misterius. Jika serius, itu akan mempengaruhi terobosan di masa depan. Tolong stabilkan dengan baik. Adapun wanita ini, selama 7 hari ini, saya akan menggunakan kekuatanku untuk melindungi hatinya, kamu tidak perlu khawatir. Saat suara naga biru kuno jatuh, cahaya biru tiba-tiba terbang dari kegelapan, dan menghantam awan dengan akurat. Alis C, lalu menghilang langsung ke alisnya. Bab 192, 6 tetes darah Dewa Naga memasuki tubuhnya, membuat Yun Che langsung merasa seolah-olah 6 bola api meledak di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Karena keberadaan api Dewa Jahat, fusi darah Phoenix menjadi mudah dan tidak merepotkan bagi Yun Che. Namun, kepadatan energi darah Dewa Naga secara signifikan lebih kuat daripada darah Phoenix, dan kekuatan darah Dewa Naga tidak memiliki atribut unsur. Bagi Yun Che, menggabungkan ke-6 tetes darah Dewa Naga akan menjadi seperti sesulit menggabungkan Phoenix, darahnya puluhan kali lebih banyak. Yun Che bahkan bertanya-tanya apakah naga biru kuno yang mengirimkan 6 tetes darah Dewa Naga ke tubuhnya sekaligus juga merupakan ujian baginya. Yun Che segera menjadi tenang, duduk, membungkam seluruh kesadarannya dalam nafas batinnya, sepenuhnya mengaktifkan kekuatannya yang dalam, dan memulai fusi darah Dewa Naga yang lambat dan sulit. Merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat yang terkandung dalam darah Dewa Naga, dia mulai ragu apakah dia bisa menggabungkan ke-6 tetes tersebut dalam waktu 7 hari. Dunia gelap benar-benar terisolasi dari dunia luar,
dan tidak akan ada gangguan dari hal-hal eksternal. Yun Ce merasa lega dan memusatkan seluruh energinya. Chu Yuechan di sampingnya terbungkus lapisan kekuatan biru samar dan dilindungi oleh kekuatan naga biru kuno. Di luar dunia gelap, di gua gelap tempat Yun Ce bertemu dengan naga biru kuno, Jasmine perlahan muncul, mengangkat sepasang mata dingin, dan menatap mata biru di langit. Kamu benar-benar dapat menemukan putri ini. Keberadaan 12 Dewa Bintang. Bagaimana mungkin saya tidak mengenali kekuatan 12 Dewa Bintang? Suara Changlong kuno berkata dengan lembut, sebagai salah satu dari 12 Dewa Bintang, Anda telah muncul di dunia ini, dan Anda berada di dunia ini. Dengan racun pembunuh dewa, tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi di alam Dewa Bintang. Jasmine mendengus dingin dan berkata dengan dingin, kamu hanyalah sisa jiwa yang akan menghilang dalam beberapa tahun. Milikmu tugasnya adalah menjaga dan melaksanakan cobaan dan penganugerahan warisan garis keturunan. Anda tidak perlu peduli dengan urusan alam Dewa Bintang kita. Mengenai nada dinginnya, Changlong kuno tidak peduli sama sekali, dan masih berkata dengan tenang, di dunia para dewa saat itu, bahkan para dewa pun sangat takut dengan racun pembunuh dewa. Tanpa diduga, saat ini, racun pembunuh dewa yang mengerikan ini masih ada di dunia. Tampaknya beberapa orang telah menemukan dewa tersebut membunuh racun. Warisan yang ditinggalkan oleh iblis. Dan satu-satunya hal di dunia yang dapat menyembuhkan racun ini adalah mutiara racun langit. Jika Anda tinggal di mutiara racun langit, selama Anda tidak menggunakan racun misterius Anda kekuatan gegabah, racunnya bisa dihilangkan dalam waktu 3 tahun. Hanya saja kamu memiliki terlalu banyak kebencian dan pikiran membunuh di jiwamu. Racun pembunuh Tuhan membatasi kekuatanmu, dan pemuda ini yang mungkin membuatmu memiliki semacam perasaan membuatmu menekan semua kebencian dan pikiran membunuh ini. Dan jika suatu hari, kamu membuang racun di tubuhmu dan meninggalkan bocah ini, tak terbayangkan berapa banyak nyawa yang akan hilang di tanganmu. Alis tipis, Jasmine tenggelam sedikit demi sedikit, wajahnya yang halus dan kekanak-kanakan wajah kecilnya penuh keganasan seperti hantu neraka. Orang-orang yang ingin kubunuh semuanya adalah orang-orang terkutuk. Orang-orang terkutuk ini melibatkan alam bintang 9, berjumlah 26 miliar orang. Selama kecuali putri ini mati, mereka semua akan mati suatu hari nanti. Changlong kuno terdiam, dan kemudian menghela nafas. Kamu memiliki hati yang paling murni dan paling baik hati, tetapi tidak peduli apa. Kebencian dan pikiran membunuh yang berkembang biak dan tumbuh dalam kemurnian akan juga pada saat yang sama, itu adalah yang paling murni dan ekstrim. Saya hanya bisa berharap bahwa ada seseorang yang dapat menyelamatkan Anda dari kebencian dan pikiran membunuh. Saya adalah jiwa yang tersisa, dan saya mengetahui terlalu banyak hal secara tidak sadar sehingga saya tidak perlu tahu. Alasan kenapa aku berharap bisa bersamamu, kamu hanya ingin tahu, apakah pedang itu telah ditemukan. Jasmine jelas tahu apa yang dimaksud dengan pedang itu, dan tersenyum dingin. Para dewa binasa karena pedang itu, dan sekarang kamu hanya masih ada sisa jiwa yang tersisa, tapi aku masih merindukan pedangnya. Aku bisa menjawabmu, pedang itu, meskipun banyak orang yang mati-matian mencarinya, belum pernah ditemukan oleh siapapun. Petik 2. Alasan kenapa aku bertanya dan pedang itu, bukan karena aku tidak bisa melupakan pedang itu, tapi karena ada jiwa yang sangat penting bagiku di dalam pedang itu. Jasmine, petik 2. Aku, tidak, entah apa jawaban yang ingin kudapat. Apa, entah sudah ditemukan atau belum, setiap jawaban akan membuatku berharap sekaligus khawatir. Aku berharap bisa ditemukan, tapi aku juga khawatir kalau itu akan ditemukan. Jasmine mengerutkan kening, apa maksudmu dengan ini? Apakah ada rahasia khusus dalam pedang itu? Itu bukan rahasia, itu hanya kekhawatiran yang tidak bisa aku lepaskan meskipun itu meninggal. Gadis kecil, terima kasih telah bersedia datang menemuiku dan memberitahuku sesuatu dengan jujur. Kehadiran Anda juga membuat saya mempunyai pemikiran lain tentang pemuda yang lolos uji coba ini. Zai Wu Jinping Yuan, Yayi Le Jinwu energi mendalam selama berbulan-bulan, setelah Yun Ce dengan hati-hati melepaskannya, dengan cepat menerobos seperti banjir yang menghancurkan bank. Dia menerobos 3 tingkat berturut-turut dan langsung mencapai tingkat ke-7 dari alam mendalam sejati. Setelah itu, dengan Dewa Naga, penggabungan darah setetes demi setetes, dan kekuatan garis keturunan kuat yang terkandung di dalamnya, juga memungkinkan kekuatan mendalam Yun Ce meningkat dengan cepat. Setelah
Menggabungkan tetes pertama darah Dewa Naga, kekuatan mendalam Yunce langsung melonjak ke tingkat ke-8 dari alam mendalam sejati, dan fusi setelah 3 tetes darah Dewa Naga, dia dipromosikan ke alam mendalam sejati tingkat ke-9. 7 hari kemudian, ke-6 tetes darah Dewa Naga terintegrasi, dan kekuatan mendalam Yunce kekuatan juga naik ke alam mendalam sejati tingkat ke-10. Langkah selanjutnya adalah alam Lingsuan. Dalam 7 hari, dari alam mendalam sejati tingkat ke-4 ke alam mendalam sejati tingkat ke-10, ini tidak diragukan lagi merupakan peningkatan seperti mimpi. Kekuatan Yunce juga tumbuh pesat selama peningkatan ini. Pada hari ke-8, ketika Yunce akhirnya membuka matanya, dunia di pembuluh darahnya yang dalam telah meluas beberapa kali, dan setiap tetes darah dan setiap sel di tubuhnya melonjak dengan kekuatan yang luar biasa kuat. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa kekuatan meridian, urat nadi, tulang, dan dagingnya telah jauh melebihi sebelumnya, dan perubahan ini tidak datang dari jalan agung Buddha, tetapi jelas dari garis keturunan Dewa Naga. Kekuatan naga biru kuno tidak memiliki atribut, tubuh dan kekuatannya dapat diringkas dengan kata, tirani. Integrasi garis keturunan naga tidak diragukan lagi membuat tubuh dan kekuatan Yunce menjadi sangat kuat, setidaknya jauh melampaui alam manusia. Meskipun dia belum menembus alam mendalam spiritual, kekuatan yang melonjak di sekujur tubuhnya meyakinkan Yunce bahwa dia tidak akan lemah sama sekali bahkan jika dia menghadapi seorang praktisi pada tahap akhir alam mendalam spiritual. Dia yakin bisa menjatuhkan Ling Jie, yang menderita kerugian besar darinya setengah tahun lalu, dengan satu tangan. Tentu saja, ini terbatas pada Ling Jie setengah tahun lalu. Kekuatannya sendiri telah meningkat pesat, dan Ling Jie yang mengerikan mungkin juga meningkat pesat selama periode ini. Chu Yuechan selalu berada di sisinya. Saat dia membuka matanya, kekuatan biru yang selama ini melindungi Chu Yuechan berangsur-angsur menghilang. Dia buru-buru pergi dan mengambil tubuh bagian atas Chu Yuechan, dengan cepat memasukkan energi yang dalam ke dalam tubuhnya, dan bertanya dengan prihatin, "Peri kecil, kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," Chu Yuechan menjawab dengan lembut, "Kamu?" Sebenarnya dia telah menembus ke tingkat ke-10 dari alam misterius sejati. Meskipun dia kehilangan semua kekuatan misteriusnya, kemampuannya untuk mengenali kekuatan-kekuatan misteriusnya tidak hilang. Berdasarkan intensitas aura energi mendalam Yunce, dia segera menyadari bahwa dia jelas telah mencapai puncak alam mendalam yang sebenarnya. Ya, Yunce tersenyum dan mengangguk, "Jangan khawatir, aku telah menggabungkan ke-6 tetes darah Dewa Naga. Jika naga biru kuno mengatakan ini, aku bisa membuatmu pulih sepenuhnya, dan kamu mungkin juga mendapatkan terobosan di alam Wangsuan." Dia mengangkat alisnya. Awalnya, dia bertanya dengan keras, "Changlong kuno, saya telah menyelesaikan fusi darah. Anda harus memberitahu saya cara memulihkan peri kecil itu." "Ini sangat sederhana." Mata biru pucat terbuka di langit, dan suara Changlong kuno kemudian terdengar, "Meskipun garis keturunanmu hanya mengandung 6 tetes darah Dewa Naga, sejauh menyangkut sistem naga, kekuatan garis keturunanmu jauh lebih baik, melebihi naga sejati biasa. Meridiannya benar-benar terputus, pembuluh darah yang dalam rusak, mudah untuk bertahan hidup, tetapi sangat sulit untuk memulihkan kekuatan aslinya. Dan satu-satunya cara baginya untuk pulih sepenuhnya dan mencapai sebuah terobosan adalah anak laki-laki Anda, Long Yang. Anak laki-laki Long Yang, Anda hanya memiliki satu kali dalam hidup Anda, memiliki kemampuan yang sangat ajaib. Anda adalah laki-laki dan dia masih perawan. Jika Yin dan Yang Anda digabungkan, naga yang anak laki-laki Anda akan sepenuhnya diserap oleh Yin perawannya, memperbaiki semua luka di dalam dan di luar tubuh, dan akan memperoleh sejumlah darah Dewa Naga, menghancurkan dan pembuluh darah dalam yang baru terbentuk akan memiliki peluang besar untuk langsung menembus kemacetan dan mencapai alam yang lebih tinggi. Setelah Changlong kuno menceritakannya, harapan di wajah Yunce tiba-tiba berubah menjadi kusam, dan dia tanpa sadar menatap Chu Yuechan meliriknya dan menemukan bahwa wajahnya memerah dan ada kemarahan yang mendalam muncul di matanya. Dia tergagap, "Changlong kuno, maksudmu? Haha, aku sudah cukup mengatakannya. Pahami? Inilah mengapa aku memberitahumu setelah kamu mengintegrasikan darah Dewa Naga. Ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kedalamannya, kekuatan. Terserah padamu untuk memilih bagaimana melakukannya. Setelah itu, kamu dapat meneleponku kapan saja." Setelah naga biru kuno selesai berbicara, mata birunya perlahan menghilang, dan auranya benar-benar menghilang tanpa jejak. Di dunia gelap,
hanya Yun Che dan Chu Yue-chan yang tersisa. Dalam keheningan ekstrim, mereka bisa mendengar detak jantung keras satu sama lain. Yun Che menarik napas sedikit, dan pikirannya dengan cepat menjadi tenang. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin bagi Chu Yue-chan untuk mengambil inisiatif atau bahkan menerima masalah ini, maka dialah yang harus mengambil inisiatif, dan dia harus menanggung semua kesalahan dan konsekuensi selanjutnya. Yun Che mengangkat Chu Yue-chan lagi dan bersandar padanya, "Peri kecil, kamu mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Changlong kuno tadi, kan?" Petik 2. Tidak, emosi Chu Yue-chan menjadi sangat bergejolak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah. Aku tahu, Yun Che berkata dengan tenang, kalian para wanita dari Frozen Cloud Asgard telah murni dan murni sepanjang hidup mereka. Baik tubuh dan pikiran mereka semurni es dan salju. Bahkan jika mereka mati, aku tidak akan pernah rela tubuhku terkontaminasi. Namun, kita sudah lama bersama, terutama dalam 5 bulan terakhir. Kita selalu berpelukan dan meringkuk bersama. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar benci aku memelukmu seperti ini? Apakah kamu mengikutimu? Jika orang itu adalah aku, apakah kamu benar-benar tidak bisa diterima? Mata Chu Yue-chan membeku, dan kemudian dia menjadi bingung, dan segera dia mulai meronta dengan keras. Saya mengerti betul bahwa dengan larangan sekte yang diturunkan dari generasi ke generasi di Frozen Cloud Asgard dan pemikiran yang mengakar selama beberapa dekade, Anda tidak bisa lulus ujian dalam jiwa Anda sendiri. Kalau begitu, saya akan membantu Anda lulus. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada, dan saya tidak melanggar larangan sekte. Itu semua karena saya. Jika Anda bersedia menjadi wanita sejati setelah hari ini, saya akan bertanggung jawab atas Anda selama sisa hidup Anda. Jika kamu memilih untuk pergi, aku tidak akan pernah mengganggumu. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan kamu pilih, tapi aku yakin kamu tidak akan pernah ingin menjadi orang yang tidak berguna seumur hidupmu. Setelah mengatakan itu, Yun Che meletakkan Chu Yue-chan di tanah dan mengulurkan tangan untuk melepaskan ikatan pakaian di dadanya. Tidak, jangan. Mata Chu Yue-chan bergetar, dan dia mengangkat lengan kanannya dengan seluruh kekuatannya dan meraih pergelangan tangannya. Jika kamu berani melakukan ini padaku, aku akan melakukannya, pastinya. Bunuh kamu. Yun Che malah memegang tangannya dan membungkuk. Perlawanan Chu Yue-chan berubah menjadi rengekan lemah. Bab 193. Di bawah ketangguhan Yun Che, perjuangan lemah Chu Yue-chan hanya bisa sia-sia. Pakaian saljunya terlepas dan pertahanannya perlahan-lahan runtuh. Dunia yang terisolasi dari dunia luar sangatlah sunyi, tidak ada yang akan mengganggu mereka di sini, bahkan angin pun tidak. Yun Che terbaring di sana, tangannya membelai punggung Chu Yue-chan. Chu Yue-chan berbaring dengan tenang di dadanya, mata indahnya tertutup rapat, dan dia sepertinya pingsan. Air mata yang diam-diam mengalir tanpa suara melalui air mata yang belum mengering. Yun Che memang laki-laki secara fisik, tapi secara mental dia jelas bukan laki-laki. Di benua Changyun, dia dan Su Ling'er telah bersama selama bertahun-tahun. Tapi melihat ke belakang sekarang, dia tidak pernah tahu bagaimana bersikap lembut ketika hatinya dipenuhi dengan kebencian. Ini adalah pertama kalinya hari ini begitu lembut dan gerimis. Ini juga membuatnya semakin merasa kasihan pada Su Ling'er. Dia diam-diam menatap Chu Yue-chan yang diam, dia tidak berbicara lama dan tidak tahu apa yang harus dia katakan padanya sekarang. Dan dalam benaknya, raungan Jasmine datang. Kamu bajingan, seorang gangster, seorang cabul, kamu benar-benar membiarkan aku melihat pemandangan seperti itu. Dan ada suara-suara yang tak tertahankan begitu lama. Jika bukan karena aku harus bergantung padamu adapun kamu, bahkan jika kamu adalah muridku, aku pasti akan membunuhmu. Suara Jasmine penuh amarah, dan dia sedikit gemetar. Yun Che memutar matanya tanpa tersipu dan menjawab dengan suara rendah, bisakah kamu menutup 6 inderamu dan tidak mendengar atau melihat apapun? Bajingan, nakal, mesum, Jasmine meraung lagi. Petik 2. Ahem. Ini adalah salah satu perilaku normal manusia. Kamu mungkin merasa sedikit tidak nyaman pada pertama kalinya. Di masa depan, kamu akan melihat lebih banyak dan secara alami kamu akan terbiasa dengannya, iblis. Iblis seks. Kamu ini adalah iblis mesum yang menurut ibu dan saudara laki-lakinya tidak boleh didekati. Setelah Jasmine berteriak, dia kehilangan suaranya dan mengabaikannya. Pada saat ini,
dia tiba-tiba merasakan nafas dingin mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya membeku, dan kesadarannya runtuh dalam sekejap, dan dia mengalami koma. Ketika dia tidak sadarkan diri, udara dingin yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya dari dalam keluar, menyebabkan untaian kabut es naik ke atas tubuhnya. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Saat Yun Che bangun, tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia masih berada di dunia yang gelap, tapi Chu Yue-chan sudah tidak ada lagi. Hanya satu buah plum merah dan bekasnya di tanah membuktikan bahwa semua yang terjadi sebelumnya bukanlah mimpi. Anak muda, kamu sudah bangun. Dua berkas cahaya biru muncul di ruang gelap, dan dua mata biru besar terbuka di langit. Kenapa? Aku pingsan. Yun Che menekan kepalanya. Tubuhnya tidak terasa aneh saat ini. Koma yang tiba-tiba sebelumnya membuatnya bingung. Kombinasi yin dan yang Anda, dia telah mendapatkan naga sejati Anda Cuyang, tubuhnya telah pulih, dan seperti yang saya harapkan, pembuluh darahnya yang dalam telah mencapai terobosan besar, dan dia telah langsung melangkah ke alam Raja Suan. Dan Anda juga telah memperoleh Cuyinnya, memberikan tubuh Anda kekuatan es yang sangat kuat. Namun sayangnya, atribut kekuatan misterius Anda pada awalnya adalah api, dan es dan api tidak cocok. Kekuatan misterius es ini tidak hanya tidak bermanfaat bagi Anda, tetapi mereka akan berinteraksi dengan api Phoenixmu. Konflik kekuatan, pingsanmu yang tiba-tiba sebelumnya disebabkan oleh tabrakan mendadak dari dua kekuatan yang berlawanan ini. Petik 2. Sekarang, kekuatan esmu telah sepenuhnya ditekan oleh kekuatan api Phoenix. Kalau, menurutku benar, wanita itu membawa kamu juga telah memperoleh keterampilan mistik berbasis es. Petik 2. Yun Che tertegun oleh kata-kata dari Changlong kuno ini. Dia mengumpulkan pikirannya sejenak, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada kekuatan mistik berbasis es yang kuat keterampilan dalam kesadarannya. Bing Yun Jue. Selain itu, seni awan eslah yang telah mencapai tingkat ke-6, salju surgawi yang menghasut. Penemuan ini mengejutkan Yun Che. Tentu saja ia belum pernah mendengar teori kultivasi ganda yin dan yang, namun arti sebenarnya dari kultivasi ganda yin dan yang terletak pada keselarasan yin dan yang di kedua sisi, saling melengkapi, atau menyerap dan mengambil dari satu sisi. Atribut kekuatan dapat ditransmisikan melalui budidaya ganda yin dan yang, tetapi untuk mendapatkan kekuatan misterius lengkap lawan melalui kombinasi yin dan yang. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Yun Che tiba-tiba berpikir, mungkinkah alasan mengapa Frozen Cloud Asgard tidak pernah membiarkan murid-muridnya kehilangan keperawanan mereka justru karena Frozen Cloud Art dapat sepenuhnya ditransfer ke pria melalui perawan Yuan Yin. Dengan berpikir, semakin Yun Che memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Sangat tidak adil jika seorang laki-laki dapat mengambil buah dari murid yang telah berkultivasi Frozen Cloud Asgard selama lebih dari 10 tahun atau bahkan puluhan tahun dengan merampas keperawanannya tanpa usaha apapun. Ini sangat tidak adil. Pada saat yang sama, ini jelas akan memungkinkan keterampilan misterius sekte tersebut menyebar. Dan jika fakta ini tersebar, niscaya akan ada banyak mata serakah yang menatap setiap murid Frozen Cloud Asgard. Bahkan jika Frozen Cloud Asgard kuat, itu akan ditempatkan dalam bahaya besar. Begitu, Frozen Cloud Asgard dengan tegas melarang wanita untuk memiliki perasaan terhadap pria manapun, dan bahkan jika mereka mati, mereka tidak boleh kehilangan kesuciannya. Ini bukan karena cinta akan mempengaruhi latihan Frozen Cloud Art, tetapi karena ini alasan. Changlong kuno melanjutkan berkata, Anda biasanya perlu menggunakan keterampilan mistik tipe es untuk menyegel kekuatan es semaksimal mungkin. Jika tidak, jika pecah, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Anda. Kecuali jika Anda dapat menemukan tempat di mana dewa jahat meninggalkannya. Benih dewa jahat dengan atribut air. Hanya dewa jahat dengan atribut air yang dapat membiarkan atribut es dan api yang sepenuhnya bertentangan untuk hidup berdampingan dengan sempurna dalam satu orang. Apakah kamu tahu urat nadi dewa jahat di tubuhku? Yun Che mengangkat kepalanya dan bertanya. Aku bahkan bisa mengidentifikasi garis keturunan Phoenixmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak bisa mengidentifikasi aura dewa jahat? Selain itu, kamu juga memiliki aura dewa Aragami dan Sirius di tubuhmu. Jika kamu bisa lulus ujian, itu juga mengandalkan kekuatan ini. Situasimu membuatku takjub, dan itu juga membuatku bersemangat untuk melihat masa depan manusia untuk pertama kalinya. Suara Changlong kuno penuh dengan emosi yang dalam.
Aku akan mencoba menemukan benih atribut air dewa jahat, kata Yun Che, merasakan kekuatan es ekstra di tubuhnya. Dia berbisik di dalam hatinya, aku tidak bisa membiarkanmu menggunakan kekuatan yang kamu berikan padaku dengan kesucianmu hanya untuk bertahan selamanya. Dapat disegel, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan tenang, di mana dia? Kemana dia pergi? Apakah dia mengatakan, kapan dia akan kembali? Petik 2, dia pergi dan tidak mengatakan kapan dia akan kembali. Jawab Taigu Changlong. Lalu sebelum dia pergi, apakah dia ingin membunuhku? Tanya Yun Che sedikit kecewa. Dia mengambil pedang dan mengarahkannya ke bagian vitalmu, tapi sejak dia mengambil pedang itu hingga dia mengambilnya kembali, tidak pernah ada jejak niat membunuh yang nyata di tubuhnya. Jelas sekali dia hanya berjuang dengan sesuatu di dalam hatinya. Dia menatapmu untuk waktu yang lama, dan kemudian pergi, tapi tidak begitu tegas. Setidaknya, dia kembali menatapmu 3 kali ketika dia pergi. Mata Yun Che bergetar, dan kekecewaan di wajahnya segera menghilang, memperlihatkan senyum tipis. Terima kasih, Changlong kuno, kamu tidak hanya memberiku kekuatan, tetapi juga benar-benar menyelamatkannya. Aku menambahkan dalam hatiku, jika bukan karena kamu, aku tidak akan punya cara menikmati tubuh peri kecil. Hehehehe, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku baru saja menemukan pewaris garis keturunan yang ideal untuk diriku sendiri. Tapi, jika kamu benar-benar bersyukur atas semua yang telah kamu terima, bisakah kamu menyetujui permintaanku? Permintaan, terakhir pada kata 2, jelas ada sedikit getaran. Sebagai naga biru kuno, salah satu binatang dewa di alam dewa, ia tidak pernah membuat permintaan kepada siapapun. Permintaan dari Changlong kuno adalah sebuah konsep yang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Yun Che dengan sungguh-sungguh mengangguk, Anda mengatakannya. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat membantu Anda mencapainya, jika itu sesuai kemampuan saya pasti akan mencoba yang terbaik. Jawaban Anda sudah cukup. Permintaannya memang benar terlalu sulit bagimu. Mungkin kamu tidak akan pernah bisa menyentuh ujung permintaan ini seumur hidupmu. Tapi kekuatan dalam tubuhmu dan jiwa itu membuatku mustahil untuk menahan harapan itu. Kuharap kamu bisa menemukan pedang dalam hidupmu. Pedang, Yun Che tertegun, pedang jenis apa itu? Changlong kuno tidak langsung menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata perlahan, kamu pernah mendengar tentang dunia para dewa? Alam para dewa, Yun Che menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Petik 2, alam para dewa, juga dikenal sebagai alam dewa, adalah tempat di mana para dewa hidup di zaman kuno. Tempat di mana Anda tinggal adalah dunia yang sangat besar, 10.000 kali lebih besar dari benua Tianxuan tempat Anda dilahirkan. Kemudian, para dewa binasa, tetapi dunia dewa tidak sepi karena ini, tetapi manusia yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalamnya. Mereka menduduki dunia para dewa, dan mencari serta bersaing untuk mendapatkan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh para dewa, relik, senjata, ramuan, darah, keterampilan mistik, dan kemudian mengandalkan warisan para dewa yang ditemukan untuk membangun keluarga, kekuatan, domain, dan bahkan dunia kecil menjadi semakin besar satu demi satu. Mata Yun Che kosong, seolah dia sedang membaca buku dari surga. Garis keturunan yang kutinggalkan juga tetap ada di sana. Ini juga diketahui melalui jiwa-jiwa yang tersisa di sana. Alam dewa saat ini bukan lagi dunia Tuhan yang sejati, tetapi dibagi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang telah memperoleh warisan Tuhan. Itu telah menjadi wilayah pengaruh yang luas dan telah menjadi bidang kekuasaan tertinggi di dunia saat ini. Dan alam dewa sangatlah besar. Orang selalu berpikir bahwa pasti ada lebih banyak warisan Tuhan yang belum ditemukan. Banyak orang mencarinya setiap hari, terutama mencari pedang. Pedang itu telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah terlihat lagi sejak kehancuran para dewa. Namun, pedang itu sangat kuat sehingga orang tidak bisa menyerah untuk mencarinya. Namanya adalah pedang leluhur Sutian. Jika Anda membawa mutiara racun langit di antara 7 harta karun tertinggi Suantian, Anda secara alami akan memahami konsep 7 harta karun tertinggi Suantian. Dan pedang, leluhur seluruh surga ini menempati peringkat pertama di antara harta karun tertinggi Suantian. Sedikit itu adalah harta karun nomor 1 di dunia. Legenda mengatakan bahwa kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan jika manusia memegangnya di tangannya, dia dapat dengan mudah membunuh dewa sejati dan menghancurkan langit. Bab 194, Harta Karun Suantian,
peringkat pertama. Jika manusia memegangnya, ia akan membunuh para dewa dan menghancurkan surga. Setiap kata yang menggambarkan pedang leluhur penghancur surga ini memberikan kejutan spiritual yang mendalam kepada orang-orang. Ini seperti pedang mistis dalam mitos dan legenda, sangat kuat dan ilusi dan seharusnya tidak ada sama sekali. Yunce sangat menyadari kekuatan mutiara racun langit, yang merupakan harta paling berharga milik Xuantian. Dengan mutiara racun langit yang dimilikinya, dia, yang saat itu hanya memiliki kekuatan kelas menengah, menjelajahi benua Changyun selama 7 tahun, membunuh banyak orang kuat yang jauh lebih unggul darinya. Kemampuan inti mutiara racun langit bukanlah untuk menghancurkan, tetapi sudah sangat menakutkan. Pedang leluhur Tian Xuang peringkat teratas sungguh tak terbayangkan kekuatannya. Jelas berlebihan untuk membunuh dewa dan surga di tangan manusia, tapi itu cukup untuk menunjukkan kekuatannya yang ekstrim. Mengapa kamu ingin aku mencari pedang ini? Yunce bertanya dengan kaget. Karena, suara Changlong kuno tiba-tiba menjadi sedih, karena putriku tersegel dalam pedang leluhur Sutian. Tubuh dan jiwanya tersegel dalam pedang itu. Yunce, milikmu, putri, tanda tanya, petik 2, Jasmine. Setelah kehancuran para dewa, pedang leluhur pembunuh surga tidak pernah muncul lagi. Aku sangat ingin pedang itu ditemukan, tapi aku juga takut pedang itu ditemukan. Karena jika itu tidak ditemukan, putriku akan tersegel dalam pedang itu selamanya, menanggung kegelapan abadi dan kesepian. Tetapi jika pedang itu ditemukan, jika orang yang mendapatkan pedang leluhur pembunuh surga memiliki jejak keserakahan dan pikiran jahat, dia akan mengerti setelah segelnya dibuka, putriku akan menjadi kuali orang itu. Bagaimanapun juga, putriku memiliki garis keturunan lengkap Dewa Naga. Petik 2, lalu kamu memintaku untuk menemukan pedang itu karena... Changlong kuno suara berkata, dia berkata dengan serius, saya percaya pada karakter Anda. Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Jika pedang itu jatuh ke tangan Anda, saya yakin putri saya dapat diselamatkan. Yunce tersenyum mencela diri sendiri dan berkata, Changlong kuno, aku tidak bermaksud menolak permintaanmu, tapi kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Aku bahkan belum pernah mendengar tempat yang kamu sebutkan, apalagi di mana letaknya. Dan menurut apa yang kamu katakan, itu adalah di tempat dengan tingkat kekuatan tertinggi di dunia. Orang-orang di sana membawa semua jenis kekuatan dewa sejati, dan telah diwariskan ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Saya hanyalah seorang praktisi kecil yang benar-benar mendalam. Tempat yang Anda bicarakan, tingkat itu adalah terlalu jauh bagiku. Apakah aku bisa keluar dari kekaisaran angin biru dalam kehidupan ini tidak diketahui. Tidak mungkin mencapai tempat yang kamu sebutkan. Saya mengerti, kata Changlong kuno perlahan, permintaan yang saya buat jauh lebih sulit daripada mencapai langit. Saya tidak memenuhi syarat untuk meminta Anda memenuhinya. Saya hanya berharap jika suatu saat Anda benar-benar menginjakkan kaki di alam para dewa, saya harap Anda dapat mencobanya. Pergilah mencari surga membunuh pedang leluhur. Jika kamu tidak pernah keluar dari benua ini seumur hidupmu, maka kamu bisa melupakan apa yang aku katakan selamanya. Alasan paling penting mengapa Changlong kuno membuat permintaan menakjubkan ini kepada Yunce adalah kehadiran Jasmine. Tanpa Jasmine, memang mustahil bagi Yunce untuk berinteraksi sedikit pun dengan dunia itu, bahkan mustahil baginya untuk mengetahui keberadaan dunia itu seumur hidupnya. Namun kehidupan Jasmine kini bergantung padanya, dan seluruh kesaktian dalam dirinya berasal dari Jasmine. Apakah ia akan menginjakan kaki di dunia itu suatu saat bukan lagi sebuah proposisi yang hanya bisa dijawab secara negatif. Setelah Taiko Changlong mengatakan ini, Yunce secara alami tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dia mengangguk dengan serius dan menjawab, oke, aku sudah mengingat semua kata-katamu. Jika suatu hari, aku benar-benar tiba di tempat itu, aku pasti akan mencoba mencari pedangnya yang kamu sebutkan. Jika aku benar-benar menemukannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan cara membuka segelnya dan membiarkan putrimu melihat terang hari lagi. Petik 2. Suaramu tulus, dan jiwamu bahkan lebih kosong. Sedikit gemetar, aku benar-benar melihatmu dengan benar. Terima kasih atas janji ini. Changlong kuno berkata dengan gembira, keluarga Dewa Nagaku tidak pernah berhutang pada siapapun, dan aku tidak akan membiarkanmu membuat janji ini dengan sia-sia. Sinar sisa jiwaku ada yang melekat pada darah Dewa Naga. Membuka dunia rahasia pencobaan dan mengorbankan darah Dewa Naga telah sangat menguras tenagaku.
Jiwa yang tersisa ini dapat bertahan hingga 3 tahun. Dan ini juga aku, jiwa terakhirku. Sisa jiwa yang kutinggalkan di tempat lain semuanya telah menghilang setelah menyelesaikan warisan. Aku ingin menyerahkan semua barang terakhirku padamu, tapi bagaimanapun juga, tingkat kekuatanmu saat ini terlalu rendah. Bahkan jika ada dewa jahat, bahkan kekuatan suci Aragami tidak dapat menahannya. Petik 2. Aku akan menunggumu selama 3 tahun. Jika kamu mencapai alam misterius bumi dalam waktu 3 tahun, maka datanglah ke tempat ini untuk mencariku lagi, dan aku akan memberimu hadiah terakhirku. Sumsum Dewa Naga, dan Jiwa Dewa Naga. Petik 2. Tapi aku hanya bisa menunggumu selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, segala sesuatu tentangku akan hilang kecuali perhatianku. Sumsum Dewa Naga, Jiwa Dewa Naga. Tidak peduli apa itu, selama itu ternoda dengan kata Dewa Naga, bahkan jika itu adalah sehelai rambut yang rontok dari tubuh Dewa Naga, itu pasti hal yang sangat kuat. Tentu saja, Yunce tidak bisa menahan godaan seperti itu. Oke. Saya pasti akan mencapai alam mendalam bumi dalam waktu 3 tahun. Tidak, paling lama 2 tahun, saya akan mencapai alam mendalam bumi. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan datang dan mencarinya secepatnya. Kamu, haha, oke. Naga biru kuno itu setuju dengan gembira, dan kemudian, mata birunya perlahan menghilang di langit. Kegelapan di sekitar Yunce dengan cepat menghilang, dan cahaya redup muncul. Yunce melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah kembali ke gua gelap di tengah Deatwastelen. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Ingat apa yang aku katakan. Kamu harus kembali kepadaku ketika kamu mencapai alam misterius duniawi. Aku tidak melakukannya untukmu, tetapi untuk mendapatkan lebih banyak harapan untuk putriku. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan manfaat sebesar ini, jawab Yunce. Kalau begitu, apakah kamu akan kembali ke tempat yang kamu sebutkan sebelumnya? Yunce melihat ke pintu keluar gua, merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya saat ini, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan hati-hati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja, keluar dari pusat Deatwastelen hidup-hidup. Pusat Deatwastelen adalah domain dari Sky Mysterious Beast, dan lebih jauh lagi adalah domain dari Earth Mysterious Beast. Dia telah dilindungi oleh Chu Yue-chan ketika dia tiba, tapi sekarang dia sendirian. Bagi Yunce saat ini, dua area luas ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan dan merupakan tempat kematian yang mengejutkan di setiap langkahnya. Baginya, keluar dari Deatwastelen adalah ujian yang hampir sama sulitnya dengan ujian Dewa Naga. Tapi, ujian ini tidak membuat Yunce takut sama sekali. Kekuatannya, yang dalam terus-menerus melampaui level ke-6 dalam 7 hari, dan dia juga membutuhkan banyak perjuangan untuk menstabilkan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Aku mendoakan yang terbaik untukmu. Yunce mengangguk sambil tersenyum, mengucapkan selamat tinggal pada Changlong kuno, lalu menarik napas dalam-dalam, bergegas ke pintu keluar gua, dan melangkah ke gurun kematian yang berbahaya. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Waktu berlalu, dan tanpa disadari, tanggal turnamen pemeringkatan Blue Wind semakin dekat. Turnamen pemeringkatan Blue Wind yang dulunya diadakan setiap 10 tahun sekali, kini dikurangi menjadi 3 tahun sekali. Meski diadakan sedikit lebih sering, perhatian sekte-sekte besar terhadapnya tidak berkurang sama sekali. Hasil turnamen pemeringkatan Blue Wind menentukan level suatu sekte. Cara paling otoritatif untuk membuktikan kekuatan seseorang adalah dengan mendapatkan peringkat bagus di turnamen ranking Blue Wind. Jika sekte yang awalnya tidak dikenal tiba-tiba muncul dalam pertarungan peringkat dan mencapai 100 besar, maka sekte ini akan menjadi terkenal di seluruh dunia dalam semalam, dan banyak murid akan datang untuk memberi penghormatan kepadanya. Bagi sekte-sekte yang berada di posisi teratas, rankingnya sangatlah penting bagi mereka, karena menentukan posisi dan reputasi sekte tersebut dalam 3 tahun ke depan. Pemeringkatan hanyalah sebagian dari alasan mengapa sekte-sekte besar sangat mementingkan turnamen pemeringkatan Blue Wind. Ada alasan lain. Pertama, 10 murid teratas di turnamen pemeringkatan akan menerima hadiah yang sangat besar, terutama hadiah untuk 3 murid teratas. Domain pedang surgawi yang perkasa, yang berasal dari 4 tanah suci, adalah harta karun yang sulit dibeli bahkan untuk sekte teratas Kekaisaran Angin Biru. Kedua, 10 sekte teratas dalam kompetisi pemeringkatan akan memenuhi syarat untuk menjelajahi,
alam rahasia Tianqi, yang dibuka setiap 3 tahun sekali. Dan, alam rahasia Tianqi, ini juga merupakan hal terpenting bagi semua sekte. Satu-satunya alasan mengapa turnamen pemeringkatan Blue Wind dikompresi menjadi setiap 3 tahun adalah karena waktu pembukaan, alam rahasia Tianqi, dipersingkat dari sekali setiap 10 tahun menjadi 5 tahun dan kemudian 3 tahun. Sejauh ini, tidak ada yang tahu dari mana alam rahasia Tianqi berasal. Yang ada hanya rumor bahwa itu adalah ruang independen yang dibuka oleh beberapa orang super kuat setidaknya di alam Jiangsuan sejak lama. Untuk beberapa alasan, itu datang ke Chang, Kekaisaran Angin, tetapi asal-usul sebenarnya tidak penting. Ada banyak harta karun yang tersembunyi di alam rahasia Tianqi, tidak ada keraguan tentang ini. Setiap kali murid sekte memasukinya, dia akan kembali dengan muatan penuh. Terlebih lagi, meskipun alam rahasia Tianqi ini telah dibuka berkali-kali, namun belum ada yang pernah mencapai tepinya, semua orang juga percaya bahwa harta terbesar yang terkandung di alam rahasia ini belum ditemukan. Tanggal dimulainya turnamen peringkat Blue Wind semakin dekat, dan semua sekte besar membuat persiapan intensif. Hal yang sama berlaku untuk Changfeng Xuanfu, tetapi untuk beberapa alasan, persiapan kali ini tampaknya sangat tergesa-gesa. Kompetisi pemeringkatan akan dimulai dalam 3 hari. Banyak sekte sudah dalam perjalanan ke Tianjian Villa, dan Changfeng Xuanfu pemerintah masih melakukan seleksi akhir murid yang berpartisipasi. Karena keinginan Chang Yue, seleksi pelataran dalam yang seharusnya diadakan sebulan lalu ditunda lebih dari setengah bulan. Baru pada malam ini pemilihan murid yang berpartisipasi akhirnya selesai. Qin Wuxiang buru-buru pergi ke istana Lan Yue tempat Chang Yue berada, dan memberitahu Chang Yue tentang hasil seleksi. Yang mulia, hasil seleksi istana bagian dalam sudah keluar, dan seperti yang diharapkan, mereka kebetulan berada di posisi 3 teratas dalam daftar Tianxuan istana bagian dalam. Chang Yue dengan tenang mengambil daftar yang diserahkan oleh Qin Wuxiang, tetapi Qin Wuxiang bisa merasakan aku bisa melihat kesedihan di balik ketenangannya, dan semacam ketidakpedulian yang hampir menyayat hati, dan aku menghela nafas panjang di dalam hatiku. Dia hanya bisa menghela nafas. Yun Ce tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam kekuatan yang sangat besar, tetapi dia juga tampaknya memiliki semacam kekuatan magis. Dia benar-benar membuat Putri Chang Yue jatuh cinta padanya, meskipun Fen Juecheng dengan tegas menolaknya, dan bahkan jatuh hati karena rela melakukannya, sampai mati. Fang Feilong berada di alam Lingsuan tingkat kedua, Feng Bufan berada di alam Lingsuan tingkat ketiga, dan Fen Juechen berada di alam Lingsuan tingkat kelima. Chang Yue membaca nama-nama di daftar di suara rendah dan berkata tanpa sadar, ternyata itu kebetulan berada di peringkat 3 teratas dalam peringkat Tianxuan istana bagian dalam. Jika saya ingat dengan benar, ketika saya kembali ke istana 8 bulan lalu, Fang Feilong dan Feng Bufan sudah berusia 20 tahun. Bukankah usia mereka akan melebihi batas? Petik 2. Poin ini jangan khawatir, Yang Mulia. Fang Feilong dan Feng Bufan masih sekitar 1 bulan lagi untuk mencapai usia 21 tahun, dan mereka masih dalam batas usia 20. Saya juga secara khusus menguji usia tulang mereka dengan batu hitam, dan keduanya menunjukkan bahwa mereka berusia 21 tahun. Qin Wuxiang berkata dengan hormat. Bab 195. Bagaimanapun, Fen Juechen adalah anggota klan surga terbakar, dan masih merupakan putra pemimpin sekte. Kali ini dia mewakili istana mendalam angin biru kita dan pasti akan menuai kritik. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar mencapai puncak 100 kali ini, dia bahkan mengalahkan Fen Juechen. Jubi, tak seorang pun akan setuju bahwa ini adalah peringkat milik istana mendalam angin biru milikku dan keluarga kerajaan. Sebaliknya, itu akan mengundang cemoohan, dan ayahku tidak akan pernah merasa terhormat karenanya. Apa yang dipikirkan Tuan Istana Qin? Chang Yue berkata dengan tenang. Apa yang dikatakan Yang Mulia benar sekali. Itu memang akan menimbulkan banyak kritik dan bahkan ejekan. Qin Wuxiang mengangguk, tetapi kemudian berkata tanpa daya, tetapi alasan mengapa Fen Juechen memasuki istana Xuan saya adalah karena dia sedang menunggu sesi ini. Blue Wind. Dalam pertarungan peringkat, dia ingin mengalahkan Fen Juebi dalam pertarungan peringkat dan membalas penghinaannya sebelumnya. Pangeran ketiga juga secara khusus memberikan izin untuk ini. Selain itu, dia memang murid rumah kami sekarang, jadi dia ingin diusir, aku takut. Petik 2. Kalau begitu, biarkan dia pergi. Aku akan pergi dan membicarakannya dengan ayah.
Chang Yue menutup daftar dan berkata langsung. Nada suaranya santai dan lemah, seolah-olah dia tidak lagi peduli dengan daftar ini, atau bahkan turnamen peringkat Blue Win ini. Reaksi Chang Yue membuat Qin Wuxiang menghela nafas lagi, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, semuanya seperti yang dikatakan Yang Mulia. Hanya ada 3 hari tersisa sebelum pertandingan peringkat dimulai. Bagaimana kalau kita berangkat besok pagi? Saya tidak tahu, Putri. Jam berapa yang lebih nyaman bagimu? Petik 2. Saya, Chang Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, saya lupa memberitahu istana Master Qin sebelumnya. Saya tidak akan pergi ke turnamen peringkat Blue Win ini. Tetap saja, tolong minta Tuan Istana Qin dan Tuan Istana Dongfang untuk memimpin tim. Petik 2. Ini, meskipun Qin Wuxiang samar-samar menebak ini dari reaksi Chang Yue, tetapi ketika Putri Chang Yue mengatakannya dengan acuh tak acuh, dia masih ada gedebuk di hatinya dan ekspresi malu di wajahnya, tetapi Yang Mulia, penguasa Istana Timur selalu datang dan pergi tanpa jejak. Sejak Kaisar sakit parah, dia jarang tinggal di istana. Setelah lebih sering bepergian keluar lebih dari setahun yang lalu, dia tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang telah melihatnya, dan catatan transmisi tidak dapat menghubunginya. Petik 2. Terlebih lagi, bahkan jika Tuan Istana Dongfang dapat kembali tepat waktu, itu sangat tidak pantas bagi Tuan Istana Dongfang dan saya untuk memimpin tim. Turnamen pemeringkatan Blue Win adalah kompetisi untuk kekuatan Kekaisaran Angin Biru. Bahkan 10 sekte teratas yang mendominasi dunia dipimpin oleh setidaknya tingkat tetua agung, atau bahkan pemimpin sekte itu sendiri. Bangsawan kita keluarga dulu dipimpin oleh setidaknya 1 pangeran atau putri, dan terkadang kaisar sendiri yang memimpin tim. Jika saja penguasa istana memimpin tim kali ini, saya khawatir semua sekte di dunia akan berpikir seperti itu. Keluarga kerajaan kita memandang rendah para pahlawan dunia, terutama Villa Tianjian, dan mungkin juga memiliki dendam karena hal ini. Tubuh naga kaisar tidak baik, dan dia merasa tidak nyaman. Beberapa pangeran tenggelam dalam perjuangan untuk kekuasaan dan tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Saya hanya bisa bertanya kepada Yang Mulia Putri tentang masalah ini. 3 tahun yang lalu, meskipun keluarga kerajaan kami hanya berada di peringkat 223, sikap Yang Mulia Putri. Namun itu membuat seluruh penonton tercengang, benar-benar menutupi hasil buruk keluarga kerajaan. Kali ini, Yang Mulia Putri, mohon turun tangan untuk pergi. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dalam beberapa turnamen pemeringkatan Blue Win yang lalu, Kaisar Angin Chang Wanhe secara pribadi mengawasi pemilihan, membuat keputusan secara pribadi, dan bahkan memimpin tim berkali-kali. Sekarang Chang Wanhe sedang sakit dan tidak bisa memimpin. Meskipun para pangeran bertekad untuk memperebutkan kekuasaan, mereka pasti tidak memahami pentingnya turnamen pemeringkatan Changfeng di dalam kekaisaran. Namun, hasil dari keluarga kerajaan selalu sangat suram. Setelah pergi ke Villa Tianjian, setiap kali mereka kembali dengan kehilangan muka, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengambil alih. Oleh karena itu, Chang Yue lah yang memimpin tim pada pertandingan pemeringkatan Changfeng 3 tahun lalu. Situasi kali ini bahkan lebih sederhana dibandingkan 3 tahun lalu. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Qin Wuxiang adalah Chang Yue. Kejadian Yun Ce membuat Chang Yue merasa sedih dan lelah. Bahkan ia beberapa kali merasakan rasa putus asa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia memang sudah tidak ada niat untuk peduli lagi dengan persaingan ranking Changfeng. Tapi kata-kata Qin Wuxiang telah berakhir, dan Chang Yue tidak bisa lagi membuat pilihan lain. Wajah keluarga kerajaan tidak bisa diabaikan, dan hubungan dengan Tianjian Villa tidak boleh dikompromikan. Dia hanya bisa mengangguk sedikit, menutup matanya dan berkata, saya mengerti. Siapkan binatang misterius yang terbang, mari berangkat besok saat senja. Ya, petik 2, Qin Wuxiang akhirnya menarik napas lega. Tanda pisah 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 tanda pisah. Di Chenxi keesokan harinya, di istana bagian dalam Blue Win Xuanfu. Hari sudah fajar dan bagian dalam istana sepi. Meski masih pagi, pada dasarnya semua murid dalam telah memasuki pagoda Juxuan. Di rumah dalam, murid rumah dalam biasanya bangun sebelum fajar dan memasuki pagoda Juxuan, dan ada pula yang tidak keluar selama beberapa hari beberapa malam. Setiap detik latihan di pagoda Juxuan sangatlah berharga, dan mereka tidak akan pernah menyia-nyiakannya.
Setelah meninggalkan Blue Wind mendalam Palace, hampir mustahil bagi mereka untuk memasukinya lagi. Di depan Aula Taixuan, 3 patung salju raksasa berdiri dengan anggun, seluruh tubuh mereka memancarkan sedikit rasa dingin. Dengan kecepatan patung salju raksasa, jika Anda melakukan perjalanan siang dan malam, Anda dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari, dan Anda dapat mencapai Tianjian Villa paling lama dalam 2 hari. Qin Wuxiang sudah menunggu di samping 3 patung salju raksasa. Di sebelah kanannya, berdiri 2 pria muda dengan pakaian murid istana bagian dalam, yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Keduanya terlihat biasa saja, namun mata mereka mengandung arogansi. Ketika mereka saling memandang, mereka berdua menunjukkan permusuhan yang jelas. Kedua orang ini adalah Feng Bufan dan Fang Feilong, yang telah lama menduduki tempat kedua dan ketiga di peringkat Tianxuan Istana Dalam. Meskipun mereka baru berusia 20 tahun, mereka dikagumi dan dikagumi oleh semua murid Xuanfu. Mereka adalah tokoh terkenal dan jenius yang diakui di seluruh kota Kekaisaran Blue Wind. Mereka juga orang-orang populer di sekitar putra mahkota dan pangeran ketiga. Kekuatannya adalah di tangan. Prestasi seperti itu di usia yang begitu muda sudah cukup untuk membuat lebih dari 99% anak muda di Kerajaan Angin Biru sangat iri, dan kesombongan mereka juga berasal dari hal ini. Hanya saja mereka masing-masing termasuk dalam kubu pangeran dan pangeran ketiga, jadi wajar saja jika mereka tidak cocok satu sama lain. Tidak hanya mata kedua orang itu yang menunjukkan permusuhan, tetapi kata-kata mereka juga terus-menerus bercampur dengan sinisme. Kali ini, Chang Yue akhirnya datang, tanpa berpakaian ulang, merias wajah, atau membawa pengikut. Dia datang sendiri. Qin Wuxiang buru-buru melangkah maju, salam kepada Yang Mulia Putri. Putri, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu di sini sendirian? Tidak ada yang melindungimu. Chang Yue tersenyum enggan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu. Pergi. Pergi ke Villa Tianjian. Hanya ada beberapa orang, dan Tuan Istana Qin ada di sisinya, yang lebih baik dari ribuan pengikut. Keduanya adalah Feng Bufan dan Fang Feilong, kan? Feng Bufan dan Fang Feilong juga mengambil langkah maju, temui Putri Chang Yue. Namun, meski mereka penuh hormat, mereka tidak memiliki rasa takut dan kegembiraan seperti yang dimiliki orang biasa di hadapan sang putri. Mengikuti putra mahkota dan pangeran ketiga, mereka tahu betul betapa kecilnya beban yang dimiliki Putri Chang Yue dalam pertempuran keluarga kerajaan. Dia tidak memiliki kekuatan dan hanya memiliki status bangsawan sebagai seorang putri. Mungkin satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah sedikit kekuatan yang ditinggalkan oleh kaisar saat ini, termasuk istana mendalam Blue Wind. Ketika kaisar meninggal dunia dan perselisihan antara putra mahkota dan pangeran ketiga berakhir, nasib Putri Chang Yue juga akan ditentukan. Omong-omong, bahkan jika dia tidak disukai oleh Fen Juecheng dari klan Fentian, Chang Lin atau Chang Suo, siapapun yang naik kekuasaan di masa depan, pasti akan memperlakukannya sebagai semacam alat tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan. Di mana Fen Juecheng? Chang Yue melihat sekeliling dan bertanya. Qin Wuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, kemarin kami menyuruh Fen Juecheng untuk menunggu di sini di Chenxi. Tapi kami telah menunggu setengah jam, tapi kami masih belum melihatnya. Fen Juecheng sombong dan tidak pernah mau menunggu. Mungkin, kita harus menunggu sampai akhir Chenxi untuk kembali. Selain itu, semuanya telah disiapkan, dan Yang Mulia Putri dapat yakin. Tuan Istana Qin secara pribadi telah mengatur segalanya, jadi saya dapat yakin. Chang Yue berkata dengan tenang, kalau begitu, kita tunggu saja di sini sebentar. Jika Fen Juecheng masih belum datang setelah jam Chen, tidak perlu menunggu. Chang Yue awalnya tidak ingin Fen Juecheng berpartisipasi dalam pertandingan peringkat atas nama keluarga kerajaan mereka, jadi dia tentu saja juga tidak menyukainya. Sungguh banyak kesabaran. Ya, Qin Wuxiang dengan hormat menyetujui. Namun, dia yakin Fen Juecheng pasti akan tiba dalam beberapa jam. Karena dia berlatih keras siang dan malam di Istana Xuan, hanya untuk mengalahkan Fen Juebi di turnamen peringkat Blue Wind dan membalas penghinaan sebelumnya. Pada tahun menjelang turnamen pemeringkatan Blue Wind, intensitas latihannya di pagoda pengumpulan Xuan telah mencapai tingkat yang hampir kejam, dan dia bekerja keras setiap hari untuk meningkatkan Xuan Li Xuan Gongnya seperti orang gila. Dan hanya butuh waktu lebih dari 1 tahun baginya untuk beralih dari alam Ling Xuan tingkat pertama, langsung melintasi 4 tingkat, ke alam Ling Xuan tingkat kelima saat ini.
Kemajuan gila seperti itu membuat Qin Wuxiang merasa perasaan takut. Ini juga meyakinkannya bahwa dalam hal bakat, Fen Juechen tidak kalah berbakatnya dengan Fen Juebi, dan bahkan jauh lebih baik dari Fen Juebi. Jika dia seumuran dengan Fen Juebi tidak akan menjadi lawan Fen Juechen. Saat mereka berbicara, sesosok tubuh muncul ke arah pintu masuk istana bagian dalam dan berjalan menuju sisi ini tanpa tergesa-gesa. Oh, Fen Juechen seharusnya ada di sini. Sosok di kejauhan membuat Qin Wuxiang sedikit terguncang, dan dia berkata kepada Putri Chang Yue. Tapi segera, dia mengerutkan kening lagi, dengan keterkejutan yang mendalam di wajahnya. Sosok itu semakin dekat dan semakin dekat, secara bertahap menjadi lebih jelas dalam pandangan mereka. Ini adalah anak laki-laki berumur 17 atau 18 tahun, berpakaian putih sederhana, ternoda debu dan embun, sepertinya dia mandi di angin malam dan embun sepanjang malam. Tidak ada aura luar pada dirinya sama sekali, setidaknya tidak sombong seperti Fen Juechen. Wajahnya tampan dan putih, dan dia tidak memiliki aura mendominasi Xuanzi sama sekali. Dia lebih terlihat seperti bocah pemerah susu. Orang ini bukan Fen Juechen. Yun Che lah yang bergegas kembali ke bawah bintang dan bulan. Yun Che membutuhkan 11 hari penuh untuk pergi dari pusat Deat Wastelen untuk melarikan diri dari Deat Wastelen. 11 hari ini, bagi Yun Che, dapat digambarkan sebagai hal yang menakutkan di setiap langkahnya. Terutama di area binatang misterius langit dan binatang misterius bumi, setiap langkah yang diambilnya sangatlah hati-hati dan sulit. Dia juga mengalami tidak kurang dari 100 krisis yang fatal, namun dia menghindari dan lolos dari semuanya. Dengan cara ini, dalam 11 hari, dengan kekuatannya di alam mendalam sejati, dia berhasil melintasi gurun kematian yang bahkan setengah dari ahli alam mendalam langit sulit untuk menyeberang dengan aman. Kemudian dia melakukan perjalanan siang dan malam, dan 6 hari kemudian, dia akhirnya kembali ke Blue Wind mendalam Palace pagi ini. Setelah kembali ke Blue Wind mendalam istana, orang pertama yang dia temui adalah Qin Wuyu. Ketika Qin Wuyu melihatnya, ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu hidup di siang hari bolong. Baru kemudian dia mengerti bahwa dia telah memasuki tidak diketahui kapan berita itu menyebar, dan semua orang mengira dia telah mati di gurun kematian. Kemudian, dia mendengar dari Qin Wuyu bahwa tim yang pergi ke Villa Tianjian untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan angin biru telah berkumpul di depan istana Taixuan di istana bagian dalam dan hendak berangkat. Dia segera meninggalkan Qin Wuyu dan menuju sebagai secepat mungkin. Datang. Begitu mereka tiba, mereka melihat Qin Wuxiang dan Chang Yue dengan ekspresi membosankan. Tuan Istana Qin, kakak senior, sudah lama tidak bertemu, aku kembali. Yun Che berdiri di depan mereka dan berkata sambil tersenyum. Bersambung.